Salam akal sehat untuk masyarakat, rakyat-rakyat eh, yang menghujat Rocky Gerung. Ya. Hari ini harus bersikap bijaksana, karena yang menghujat itu bukan lagi Rocky Gerung, tapi banyak elit-elit politik yang menyuarakan sama dengan apa yang diungkapkan Rocky Gerung. Ono Faisal Basri kan, ya tolol, presiden itu tolol, Jokowi tolol, ngomong ngono kan. Terus Andi Sinulingga kan, terus Kiai Makmun kan, semuanya akan mengatakan hal yang sama. Kenapa demikian? Nah, ini rakyat ini kudu bener-bener ngerti, paham. Jadi ini bukan soal isu miring, bukan. Di Twitter sudah trending topik, tagarnya Presiden Jokowi penyebar berita bohong. Kenapa banyak orang berani mengatakan begitu? Karena memang faktanya ya seperti itu. Wabil khusus yang dibahas utama itu masalah IKN. Tak kandani sampean ya, rakyat Indonesia yang belum membaca tentang IKN, Ibu Kota Nusantara kan. Ibu Kota Nusantara ini dimunculkan peraturan baru, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 kan, tentang perizinan, mempermudah perizinan usaha dan sebagainya, tentang itu kan. Lah, dalam peraturan nomor 12 tahun 2023 tentang mempermudah perizinan itu memang ditawarkan kepada asing, kepada Tiongkok, kepada Cina kan, yang di situ semuanya bisa didesain oleh investor asing. Di situ perusahaan-perusahaan asing atau pengusaha asing itu bisa diberikan hak guna usaha di area Ibu Kota Nusantara itu, bayang loh, sampai 190 tahun. Loh, kita menang, Rek. Jadi 95 tahun, setelah itu, setelah 10 tahun berjalan bisa diperpanjang lagi, siklus kedua 95 tahun lagi, jadi 190 tahun. Status HE, hak guna usaha di atas HBL. Lalu pengusaha-pengusaha asing itu mengajukan lagi hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan. Itu digawe 160 tahun, bayang loh. HGB loh ya, HGB. Sama lah paham HGB sih kan. Jadi rakyat Indonesia dewe itu nek duwe sertifikat HGB di real estate itu maksimal 30 tahun. Maksimal loh kan. Bayangkan kalau ada peraturan pemerintah yang menerbitkan HGB sampai 160 tahun. Ini kan kurang ajar banget. Bukan sekedar kurang ajar, banget. Jadi yang menentukan hak atas tanah di area Ibu Kota Nusantara itu namanya Otorita Ibu Kota Nusantara. Nah, kepala otoritanya tentu kepala daerah khusus di sana. Nah, di sana juga peran presiden sangat penting untuk menentukan itu. Makanya elit-elit politik, intelektual saiki mau menganggap bahwa kebijakan itu, peraturan pemerintah itu dianggap tolol. Ya memang tolol, Rek. Coba lah terlepas teko sentimen terhadap seseorang pemimpin. Tapi kalau rakyat kita sendiri, bayangkan kita yang tidak memiliki hak atas tanah secara permanen atau sertifikat, tidak memiliki sertifikat, lalu ada orang asing loh ya, pengusaha-pengusaha asing itu, terus diberikan hak atas tanah sampai 160 tahun, bayang loh. Iki kan gak mungkin, iki luar biasa tolol temenan aja. Jadi kalau trending topik tagar bahwa Presiden Jokowi penyebar berita bohong yang mengatakan bahwa tidak menjual IKN, itu salah. Memang faktanya dijual secara hukum, bayang loh kan.
Terus tenaga kerja asing, wah besok mlebu mrono dikai izin tinggal tetap 10 tahun. Setelah itu kalau perusahaan asing masih memperkerjakan tenaga kerja asing, maka diperpanjang lagi ya, 10 tahun lagi ya. Padahal undang-undang imigrasi tentang izin tinggal tetap, itu undang-undang nomor 6 tahun 2011 itu tentang imigrasi. Itu 5 tahun sekali. Tapi peraturan pemerintah yang terbaru ini, yang memberikan keleluasaan, ya, keleluasaan terhadap orang berinvestasi ya. Jadi wong asing ya, tak kayak logika ini. Wong asing teko mrono berinvestasi, berusaha nanggono, ono sing bangun desain-desain IKN, ono sing membangun tempat-tempat usaha di area ibu kota Nusantara. Perolehan hak iki mau gak ada BPHTB. Aduh BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah 0% bayang. Kan kurang ajar. Lah awakmu dhewe ngurus sertifikat gak mampu bayar ya. Lagi wong asing. Jadi bea perolehan hak atas tanah sing ngurus sertifikat itu 0%, gak dikai biaya. Gak oleh bayar biaya bayang. Iku jenenge didol tanani, dikekno tok didol. Lha awake dhewe sing tanane dhewe, sing duwe petok ngurus sertifikat gitu. Bayarmu sakmono gedene. Wong sing dikai bantuan teko pemerintah tentang dongone sertifikat melok PTSL, iku punya sing bayar. Lah iku wong pengusaha ya, duwe sakmono hektar berhektar-hektar dengan status hak guna bangunan, status hak guna usaha yang begitu panjangnya ratusan tahun. Iki perolehan hak atas tanah ini 0%, tiga itu. Jadi tanah-tanah sekian banyak di IKN itu dibagikan oleh orang yang berinvestasi di sana, pengusaha. Loh itu duduk ngarang loh ya, temenan iki aturan itu. Coba kan kira-kira ngomong aturan ini kurang ajar nggak kira-kira? Ya mesti kurang ajar ya. Super kurang ajar tak anan. Terus piye nek pengusaha asing HGB ini sampai 160 tahun nek wong meninggal diwarisno iso. Bayang loh. Asing loh ya. Pengusaha asing loh ya. Bagaimana mungkin orang asing yang memiliki hak atas tanah HGB sampai 160 tahun nek meninggal terus diwariskan? Hukum apa sak donya gak ono nek gak Indonesia. Zamane Jokowi. Ya. Bayang loh sak donya loh, sak dunia iki gak ono. Orang asing masuk negara lain mempunyai hak atas tanah dikai tok sampai 160 tahun, terus nek mati terus diwarisno mbek orang asing juga. Wis saiki berhentilah untuk berprasangka baik terhadap presiden saiki. Kita harus kritis. Jadi kemarahan-kemarahan orang-orang itu harus kita maklumi karena memang sejatinya negara ini bukan lagi berbicara tentang keadilan sosial, menerapkan keadilan aja nggak bisa. Ya kan? Ono ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya penerapan keadilan itu diberikan kepada rakyat Indonesia secara sosial. Lah bagaimana mungkin kita memperoleh secara sosial, secara tidak sosial aja nggak bisa. Saya ngomong ini. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pun tidak bisa. Contohnya pembagian tanah seperti ini. Tidak sosial. Apa mana ngomong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, malah tidak bisa negara ini. Jadi negara ini pemerintah terus ngomong mampu mesejahterakan rakyat, itu nol besar. Ya paham. Ya nek kurang paham, kontak apa diri kan, kontak saya di DM saya. Kita ngomong secara aturan bahwa apa yang saya sampaikan ini betul-betul ada di aturan yang saat ini sedang marak dibicarakan. Agar kita juga tidak salah memahami, agar kita tidak salah berprasangka, salah memahami dan salah bersangka, akhirnya kesane iki Mr. Bonan kok sentimen dengan presiden. Tidak begitu. Jadi aturan yang salah ini rakyat wajib, warga negara wajib untuk mengingatkan kepada pemerintah. Ojo ngomong kritik terus kok keras. Kritik memang keras, Lur. Negak kelas berarti turu aja kan. Ya. Dilanjut sesuk. Diterusno ya. Ben podo-podo pahami ya. Oke.